Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan proyek kami yang bertemakan bar dan berjudul Holy Drink. Member kami yang pertama ada Renanda Akias, yang kedua ada Adam Anderson, yang ketiga ada saya sendiri Alif Nur Rahman, yang keempat ada Muhammad Syafi'i, yang kelima ada Fahri Hidayat, keenam ada Adityo Arya Putra yang di samping saya, dan Zaki Naufal Maulana. Mengapa kami menggunakan Bootstrap? Bootstrap digunakan untuk mengembangkan website dengan lebih cepat, dan Bootstrap ini framework gratis yang bersifat open source sehingga bisa diakses oleh semua orang. Script dan sintaks yang disediakan Bootstrap bisa diterapkan untuk berbagai komponen dalam desain web. Dengan menggunakan Bootstrap, pengembang dapat menghindari menulis kode CSS dan JavaScript dari awal sehingga Bootstrap menyediakan kumpulan kelas CSS yang siap pakai yang dapat diterapkan pada elemen HTML untuk mencapai tata letak dan tampilan yang diinginkan. Selain itu, Bootstrap juga menyertakan JavaScript yang dioptimalkan untuk membuat efek interaktif seperti drop-down, carousel, modal, dan lainnya. Jadi semacam kayak Bootstrap itu framework yang dapat uh, memudahkan kita melakukan desain web. Keuntungan menggunakan Bootstrap adalah yang pertama responsif. Bootstrap secara otomatis menyesuaikan tata letak dan tampilan halaman web dengan baik pada perangkat berbagai ukuran termasuk desktop, tablet, dan ponsel. Yang kedua, rapi dan konsisten. Bootstrap menyediakan gaya yang konsisten di seluruh proyek, sehingga memudahkan pengembang dalam membangun tampilan yang seragam dan profesional. Yang ketiga, kompatibilitas lintas browser. Bootstrap dirancang untuk bekerja dengan baik di berbagai browser populer, sehingga mengurangi kebutuhan pengembang untuk menguji dan menyesuaikan tampilan di setiap browser. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Adit. Kemudian apa saja kelebihan Bootstrap? Yang pertama yaitu mudah digunakan, khususnya karena popularitasnya. Banyak tutorial dan forum online yang tersedia di internet untuk membantu Anda mulai mempelajarinya. Salah satu alasan Bootstrap sangat populer di kalangan developer dan desainer web adalah struktur filenya yang sederhana. File-filenya dikompilasi untuk akses yang mudah dan hanya membutuhkan pengetahuan dasar HTML, CSS, serta JS untuk memodifikasinya. Yang kedua, kompatibel dengan banyak browser. Website yang bisa diakses dari berbagai browser tentu akan membuat pengunjung betah membukanya. Bounce rate pun berkurang dan peringkat website di hasil pencarian akan turut naik. Bootstrap memenuhi persyaratan ini melalui kompatibilitasnya dengan versi terbaru web browser utama. Meskipun tidak mendukung browser yang kurang populer seperti WebKit dan Gecko, website dengan Bootstrap biasanya tetap bisa berfungsi tanpa masalah. Yang ketiga yaitu responsive grid. Bootstrap hadir dengan sistem grid siap pakai, sehingga Anda tidak perlu membuatnya dari nol. Sistem grid ini terdiri dari baris dan kolom, memungkinkan Anda membuat grid baru di dalam grid yang sudah ada tanpa perlu memasukkan query media dalam file CSS. Selain itu, sistem grid Bootstrap membantu mempersingkat proses entry data. Tersedia banyak query media yang memungkinkan Anda menentukan breakpoint, titik henti, custom setiap kolom. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Syed. Selanjutnya apa itu SSS? Ini adalah bahasa script prosesor yang ditafsirkan atau dikompilasi ke dalam cascading style sheets. Bahasa ini adalah bahasa ekstensi dari CSS yang memperluas kemampuan CSS dengan menyediakan fitur seperti variabel, nesting, mixin, dan operator. SSS ini bertujuan untuk membuat penulisan dan pemeliharaan kode CSS menjadi lebih efisien dan mudah dipahami. Selanjutnya itu kelebihan dari SSS. Yang pertama itu modularitas dan pemeliharaan yang lebih baik. Ini memungkinkan pemisahan kode CSS menjadi berbagai file yang lebih kecil dan lebih terorganisir. Dengan menggunakan fitur seperti ini, partials dan import
pengembang dapat membagi kode CSS menjadi beberapa bagian yang logis dan lebih mudah dikelola. Ini mempermudah pemeliharaan dan perubahan di masa depan karena pengembang dapat fokus pada bagian tertentu tanpa harus mempengaruhi seluruh kode. Yang kedua ada variabel dan pembaruan mudah. Fitur ini menyediakan variabel yang memungkinkan pengguna dapat digunakan kembali di seluruh kode CSS. Dengan variabel ini, Anda dapat mengatur nilai seperti warna, ukuran, dan properti CSS lainnya hanya dengan mengubah nilai variabel tunggal. Ini mengurangi repetisi kode dan memudahkan pembaruan global. Dan yang terakhir ada nesting untuk kode yang lebih terstruktur. Dalam SISS, Anda dapat menanamkan aturan CSS di dalam aturan lainnya. Ini membantu mengatur kode secara hierarkis dan menghindari repetisi selektor. Dengan nesting, pengembang dapat dengan mudah melihat hubungan antara elemen dan mengelompokkan kode yang terkait bersama-sama, membuat kode lebih terstruktur dan mudah dibaca. Dan untuk contoh penerapan framework Bootstrap yaitu seperti pada di gambar tersebut, bisa dilihat di sini. Lalu topik desain website. Website kami itu dirancang untuk menjadi tempat yang menarik bagi pencinta minuman beralkohol untuk mengeksplorasi, belajar, dan berinteraksi dengan komunitas yang memiliki minat yang sama. Beberapa pengguna utama dari situs kami dapat melakukan reservasi secara online dan rekomendasi minuman. Kami berharap website kami menjadi sumber inspirasi, pengetahuan, dan interaksi bagi para pecinta minuman beralkohol di seluruh dunia. Oke, selanjutnya pada URL framework kurang lebih kami menggunakan referensi Bootstrap dari website hotel seperti pada gambar di atas itu kurang lebih tampilannya hampir sama. Lalu untuk referensi dari isi website kami sendiri itu kami menggunakan Punch dan Liquor yang dimana dua website tersebut itu kurang lebih menjelaskan tentang minuman beralkohol, kurang lebih seperti itu. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Syafi'i. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu use case. Use case sendiri adalah pengembangan perangkat lunak untuk menggambarkan skenario atau situasi konkret di mana sebuah sistem atau perangkat lunak akan digunakan. Use case menjelaskan interaksi antara pengguna, baik manusia maupun sistem lain, dengan sistem yang sedang dikembangkan dan menjelaskan bagaimana sistem tersebut dapat memberikan nilai atau manfaat bagi pengguna. Jadi secara umum, use case digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan pengguna, menganalisis fungsionalitas yang diperlukan, serta merencanakan dan menguji sistem atau perangkat lunak. Use case biasanya diwakili dalam skenario yang menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan oleh pengguna atau sistem lain untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada contoh penggunaan use case yang kami buat. Di sini di website ini user bisa mengakses menu yang tersedia di bar ini. Jika user ingin mereservasi table, Anda harus membuat akun terlebih dahulu. Dan apabila akun sudah dibuat, user dapat melakukan reservasi, kemudian dikonfirmasi oleh bartender. Sedangkan tugasnya bartender juga dapat melakukan login dan konfirmasi order yang telah di-order oleh user. Bartender memiliki akses melakukan perubahan price menu dan menambahkan menu baru atau menghapus menu yang tidak akan dijual lagi. Nah, ini adalah contoh tampilan desain website yang kami buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rainanda Agias. Oke, jadi sekarang masuk kepada bagian HTML. Untuk HTML itu seperti mainnya ya, seperti page-nya gitu. Jadi kita memiliki ada beberapa page di sini, yaitu yang pertama ada about, contact, events, index, login, register, reservation, dan rooms. Yang sebenarnya rooms ini untuk menu pada project kita. Selanjutnya, di sini ada CSS. CSS itu styling sheetnya gitu. Jadi kalau kita menuliskan sintaks pada CSS, maka style yang ada di HTML akan berubah. Sebenarnya ini memakai framework SCSS ya. Jadi kita menuliskan sintaks di SCSS akan dikompil ke sintaksnya ke CSS. Oke, lanjut kepada bagian JS-nya di sini. Kebanyakan kami dari JS itu menggunakan framework
Jadi yang beberapa di sini yang mungkin bisa dibaca itu bentuk seperti dead picker dan lain-lain. Berbagian JS ini sebenarnya fungsinya untuk lebih ke menambahkan fungsi daripada elemen tersebut. Oke, mungkin kembali lagi kepada moderator. Moderator. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.